Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggrani Asis dengan NIM S1S1227074 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek dengan materi dasar-dasar Python. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Python variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Creating variable. Ketika kita ingin membuat variabel, Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel dibuat saat pertama kali kita memberikan nilai. Saya akan berikan contoh. Saya membuat sebuah variabel, lalu saya berikan nilai. Lalu kita print. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu, misalnya tipe data integer, tipe data string, karena program yang menentukan sendiri tipe datanya, bahkan nanti dapat diubah sesuai keinginan. Ini merupakan tipe data integer dan ini merupakan tipe data string. Lalu ada namanya casting. Casting jika ingin menentukan tipe data dari sebuah variabel. Caranya yaitu dengan menuliskan tipe data yang kita inginkan. Misalnya di sini X sama dengan 5. Ini tipe data integer, tetapi saya ingin membuatnya menjadi string dengan cara str lalu nilainya. Ketika kita lihat hasilnya, di sini memang 5, tetapi tipe datanya telah berubah. Cara untuk melihat tipe datanya yaitu dengan get the type. Get the type. Caranya dengan menuliskan print, lalu tipe, lalu nama variabelnya. Kita jalankan. Di sini dapat dilihat bahwa tipenya yaitu string. Lalu di dalam variabel ada yang namanya kutip ganda dan kutip tunggal. Ini sama saja sebenarnya. Ketika kita jalankan hasilnya sama dan tidak akan berpengaruh, tetapi ketika menggunakannya kita harus konsisten. Misalnya kita menggunakannya kutip tunggal, maka kita harus tetap selalu menggunakan kutip tunggal, begitupun kutip ganda. Lalu di dalam Python, case-nya itu sensitif. Case-nya sensitif. Ketika kita membuat variabel dengan A dan variabel lain dengan A kapital, maka hasilnya berbeda. Kita dapat melihatnya. Misalnya saya membuat variabel A, saya beri nilai 5, lalu A kapital saya beri nilai. Ini merupakan variabel yang berbeda. Print. Oke. Baik, materi selanjutnya Python variable assign multiple value. Many value to multiple variable, one value to multiple variable, dan unpack a collection. Baik, saya akan memberikan satu persatu contohnya. Banyak nilai ke banyak variabel.
Python memungkinkan kita untuk menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Misalnya saya buat variabel x, y, z, lalu saya beri nilai. Jika saya print, maka nilai X, Putri, Y, Anggraini, dan Z asis. Tetapi pastikan bahwa nilai variabelnya dan juga nilainya itu jumlahnya sama, yaitu sama-sama 3 atau sama-sama 4. Tetapi tidak bisa ketika kita memberikan 4 variabel lalu 3 nilai. Jika seperti itu, maka akan terjadi error. Oke. Lalu selanjutnya satu nilai untuk banyak variabel. Untuk menulis satu nilai untuk banyak variabel, caranya yaitu dengan menuliskan nama variabelnya sama dengan nama variabelnya, lalu berikan nilainya. Oke, ketika saya jalankan, hasilnya seperti ini. Lalu unpack a collection. Misalnya, ketika kita memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, list, dan lain-lain, kita bisa mengekstrak ke dalam variabel. Caranya yaitu menuliskan variabelnya, lalu saya akan buat list. Lalu saya akan buat variabel baru. Lalu tuliskan nama variabel. Oke. Ketika saya jalankan, maka X-nya mengambil nilai Putri, lalu Y, Anggraini, dan Z asis. Oke, kita jalankan. Oke. Oke, materi selanjutnya masih Python variabel, yaitu output variabel. Untuk mendapatkan output variabel ada banyak. Misalnya saya buat variabel X, Putri Anggraini, lalu kita bisa menggunakan print dalam kurung, lalu nama variabelnya seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Lalu untuk mengeluarkan beberapa variabel bisa dipisahkan dengan koma, yaitu begini. Misalnya Y adalah Z mahasiswa. Ini kita bisa print dalam satu baris X, Y, Z. Ketika kita jalankan, Putri Anggraini adalah mahasiswa. Oke. Tetapi kita juga bisa menggunakan operator tambah. Ini sama saja, tetapi harus diperhatikan bahwa kita memberikan spasi di sini. Oke. Tetapi ketika kita menggunakan operator tambah dan misalnya salah satu nilainya, misalnya salah satunya integer, maka ini tidak bisa. Maka akan terjadi error. Jadi lebih amannya menggunakan tanda pisah koma. Maka ini dapat dilakukan karena tipe datanya berbeda.
Oke, yang selanjutnya yaitu global variable atau variabel global. Variabel yang dibuat di luar suatu fungsi. Seperti yang kita lakukan tadi, itu merupakan variabel global. Variabel global dapat digunakan baik dalam fungsi maupun di luar fungsi. Variabel, saya akan memberikan contoh. Kita akan membuat variabel x mahasiswa, lalu saya akan buatkan function saya print Oke, saya adalah mahasiswa. Misalnya, jika membuat variabel dengan nama yang sama dalam satu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan dapat digunakan di dalam fungsi. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan sama dengan asli. Misalnya, di sini saya membuat variabel yang sama, yaitu x. Lalu saya beri nilai manusia. Maka yang jalan yang mana? Yang jalan adalah manusia karena dia ada di dalam function. Misalnya ketika saya maka yang ini akan mengambil nilai yang ini, yang di luar, karena dia adalah global. Oke. Ketika tidak ada ini, maka akan error, karena variabel x yang di dalam function ini tidak bisa diakses. Dan untuk mengaksesnya kita harus menggunakan kata kunci, yaitu di sini kita harus menuliskan kata kunci global, lalu tulis nama variabelnya. Ketika kita lakukan ini, maka ketika kita run, kita print di luar function ini bisa jalan. Python data type. Ada data type, getting the data type, setting the data type, setting the specific data type. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda. Python memiliki data bawaan secara default. Tipe teks ada string, tipe nomor ada integer, float, kompleks, lalu tipe boolean ada boolean, dan lain sebagainya. Lalu untuk mendapatkan tipe data, bisa menggunakan tipe data, lalu menggunakan fungsi type. Saya akan berikan contohnya. Saya akan membuat sebuah variabel x, lalu print lalu tulis tipe, lalu nama variabelnya apa. Di sini dapat dilihat bahwa tipe datanya itu integer. Lalu setting the data type. Kita dapat mengaturnya, yaitu ini merupakan tipe data string. Lalu ini merupakan tipe data float.
cara mengetesnya begitu, semua tipe data. Lalu selanjutnya tadi mengatur tipe data tertentu. Seperti ini, saya berikan contohnya yaitu X, lalu kita bisa mengaturnya. Misalnya tadi 5 ini integer, tetapi ketika kita ingin membuat 5 ini tipe datanya berubah menjadi string, caranya yaitu kita tulis constructor str, lalu dalam kurung, lalu kita print ini berubah menjadi string, tipe datanya string. Begitupun ketika kita ingin mengubahnya menjadi float maupun menjadi tipe data lainnya. Materi selanjutnya yaitu Python number. Ada 3 tipe numerik dalam Python, ada integer, ada float, ada kompleks. Langsung saja, integer itu merupakan bilangan bulat, positif, negatif, tanpa desimal, panjang tidak terbatas. Saya akan berikan contohnya. Panjang tidak terbatas, lalu negatif, di sini dapat lihat bahwa 4 itu tipenya integer, lalu yang ini panjang terbatas tipenya integer, lalu yang negatif juga tipenya integer. Lalu selanjutnya tadi float. Float atau bilangan adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih nilai desimal. Misalnya seperti yang contohnya itu 4,5, 45,3. Ini merupakan tipe data float. Dapat dilihat tipe datanya itu float. Lalu selanjutnya ada kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai imaginer. Saya tulis 5J. Ini merupakan kompleks. Lalu tipe conversion. Kita dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer dalam kurung, float dalam kurung, lalu kompleks dalam kurung. Kita praktekkan. Kita bisa mengubahnya. Misalnya saya akan ubah dia jadi integer. Sekarang menjadi kompleks, lalu ini kita ubah jadi integer. Kisaran ya. Di sini dapat dilihat bahwa ketika float 4,5 diubah menjadi integer, maka hasilnya itu 4, lalu bilangan integer 5 dijadikan tipe data kompleks, jadi jadinya 5 tambah 0J. Begitu pula dengan float diubah menjadi integer. Random number atau bilangan random.
Python memiliki fungsi random untuk membuat angka acak. Namun, Python memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Caranya yaitu kita import random, lalu print random dot rank dari 1 sampai 20. Maka akan mencari bilangan random dari 1 sampai 20 ini 2. Kalau ketika kita run lagi maka hasilnya akan berbeda. Hasilnya 4, 6, 8 random ya. Selanjutnya yaitu Python casting. Specific a variable type. Untuk menentukan tipe pada suatu variabel dapat dilakukan dengan casting. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor, yaitu integer dalam kurung, float dalam kurung, string dalam kurung. Integer membuat bilangan bulat dari bilangan bulat menjadi float dengan menghapus desimalnya. Ini dapat dilakukan ketika mewakili bilangan bulat. Tetapi ketika misalnya string seperti saya, itu tidak akan bisa diubah menjadi integer. Lalu selanjutnya itu float. Membuat angka float dari integer menjadi literal float atau literal string. Seperti syaratnya tadi, yaitu dengan mewakili float atau integer. Lalu str. Membuat string dari berbagai tipe data, misalnya termasuk string, literal integer, dan literal float. Oke, saya akan memberikan contohnya. Oke, saya akan membuat sebuah variabel x, integer dalam kurung 3. Lima, 3. Ketika saya run, maka saya belum print ya. Lalu kita cek tipenya. Oke, jalankan. Ini semuanya berubah menjadi integer. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika di sini saya tidak mewakili integer, yaitu kata sayap, maka akan error. Oke. Selanjutnya, mengubah menjadi float. Float. Sama ya, ketika di sini tidak mewakili bilangan bulat, maka tidak bisa, maka akan error. Ya, di sini maka semuanya akan berubah menjadi tipe data float. Selanjutnya string. Semuanya bisa diubah menjadi string, yaitu integer, float, maupun string itu sendiri. Ketika saya jalankan, ini bisa dijalankan.
saya ubah menjadi semuanya menjadi string. Oke, dapat dilihat berubah menjadi string. Selanjutnya Python string. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda seperti yang telah kita coba sebelumnya. Dan untuk mendapatkan string bisa menggunakan fungsi print. Oke. Ada assign string to a variable. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda string. Maksudnya itu seperti ini. Nama variabel lalu tanda string itu ya. Oke. Hello. Lalu selanjutnya multiline string. Dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Seperti ini ya. Kita gunakan 3 tanda kutip. Oke, lalu kita tulis. Ini fungsinya untuk menampilkan sesuai dengan apa yang kita tulis di kode. Misalnya ini saya enter di sini, maka di hasilnya juga akan sama. Ya. Oke. Bisa juga menggunakan tiga kutip tunggal. Sama saja. Oke. String array. String dalam Python adalah array, bit yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter tunggal, hanya sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Kita bisa mengakses elemen string dengan menggunakan kurung siku. Ketika kita ingin mengakses ada berapa jumlah dalamnya, kita tuliskan misalnya saya ingin mengakses yang ke 0, maka yang tampil yaitu H karena dia merupakan bilangan yang ke 0. Saya tulis 1 itu A karena dia merupakan indeks yang ke 1. Jadi dalam sebuah array itu string dimulai dari 0. Looping through a string. Karena string adalah array, maka kita dapat melakukan pengulangan karakter dalam string dengan melakukan pengulangan for. Oke, kita coba. For x in putri print x, maka putri ini akan looping berulang. Kita lihat hasilnya. PUTRI. String length.
Untuk mengetahui panjang string, kita bisa menggunakan fungsi len. Kita tulis mengakses panjangnya, kita tulis len, lalu dalam kurung, lalu nama variabelnya apa? X. Maka akan lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya 7. Karena spasi juga dihitung. Check string. Untuk memeriksa apakah ada frasa atau karakter atau kata tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Misalnya nih, apakah kata put ada dalam X? Maka true. Dia true karena ada kata put di dalam X. Ketika tidak ada, misalnya putri, kan tidak ada kata putri, maka dia akan false. Check if not. Untuk memeriksa apakah frasa atau karakter tertentu tidak ada dalam sebuah string, kita bisa menggunakan kata kunci not in ya. Saya kayak tadi di sini, untuk melihat apakah ada kata itu, kita gunakan not in. Apakah kata putri, not in, tidak ada dalam true, karena putri memang tidak ada di dalam variabel X. Ketika di sini put, maka dia akan false karena put ada di dalam sebuah string, dalam variabel X. Selanjutnya ada Python slashing string. Kita dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaks slicing. Tentukan indeks awal dan indeks akhir, dipisahkan dengan tanda titik 2, untuk mengembalikan bagian dari string. Langsung saja saya akan print X, lalu saya ingin mengambil dari indeks pertama, pada kurung indeks pertama, jadi dari A sampai indeks ke 4, lalu titik 2, 4. Maka hasilnya nanti yaitu I. Kita lihat I, karena indeks keempat, misalnya ini I, seharusnya sampai P ya, tetapi karena indeks keempat itu tidak dihitung, dia tidak termasuk. Ketika kita ingin P nya muncul, maka kita tulis 5, maka P nya akan muncul I, P. Slice from the start. Iris dari awal dengan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari indeks pertama. Caranya itu, kita tidak perlu menuliskan. Di awal, maka semuanya diambil high sampai P. High P. Lalu tadi ada slice to the end. Slice to the end yaitu kita menuliskan kita ingin
pertama itu 2, lalu kita tidak perlu menuliskan indeks akhirnya, maka akan diiris sampai akhir. Jadi yang muncul yaitu I put. Oke. Lalu ada negative indexing. Gunakan negative index untuk memulai potongan dari akhir. Misalnya, posisinya minus. Saya ingin dari minus 5 sampai minus 2. Yang muncul hanya I dan P. I dan P. Karena minus 5, 1, 2, 3, 5, minus ke 5 dan minus ke 2. 2 angka, jadi yang muncul hanya IP. Python string, modify string. Python memiliki sekumpulan metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Ada uppercase, lowercase, remove white space, replace string, split string, string method. Uppercase, kita menggunakan metode upper, mengembalikan string dalam huruf besar. Saya akan memberikan contohnya. Saya akan tuliskan variabel A, lalu saya tulis Hi Putri. Lalu ketika saya ingin mengembalikan string dalam huruf besar, saya menulis print, lalu A, lalu dalam kurung, lalu dot uppercase, upper. Ini hasilnya dalam kurung berubah menjadi huruf besar. Lalu tadi yang selanjutnya yaitu lowercase. Metode lowercase mengembalikan string dalam huruf kecil. Jadi di sini kita tinggal ubah menjadi lower, maka semuanya akan berubah jadi huruf kecil. Misalnya di sini saya tulis ketika saya jalankan semuanya berubah menjadi huruf kecil. Lalu ada remove with space, yaitu menghapus spasi sebelum dan sesudah teks yang sebenarnya. Kita menggunakan metode strip, menghilangkan spasi. Di sini kita tinggal ubah menjadi strip. Maka spasinya akan hilang. Jadi di sini saya berikan spasi di awal dan di akhir. Di sini hanya menghapus spasi yang ada di awal dan di akhir ya. Oke. Replace string. Metode replace mengganti sebuah string dengan string lain. Misalnya, di sini kan Hi Putri. Saya akan ubah menjadi replace, lalu kita masukkan nilai yang ingin kita ubah. Misalnya saya ingin mengubah P, saya akan ubah menjadi F. Oke, saya ubah jadi F. Oke, saya jalankan, maka jadinya Putri, Hi Putri. Dan di sini dapat dilihat ada spasi di awal dan di sini juga ada spasi di akhir. Tapi karena tadi kita menggunakan remove, jadi pas di sini tidak ada spasi. Selanjutnya split string. Metode split mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisahan ditentukan menjadi item daftar. Metode split akan membagi string menjadi beberapa
substring jika menemukan contoh pemisah. Sini Hai Putri lalu sebut variabel b a.split titik print b. Maka menjadikan sebuah daftar. Selanjutnya masih metode Python string, yaitu concatenate string. Untuk menggabungkan dua buah string dapat menggunakan operator tambah. Menggabungkan antara variabel, misalnya variabel x dengan y dan variabel z. Misalnya saya berikan contoh implementasinya. Saya mempunyai sebuah variabel x, lalu y, z, ketika saya print set, maka yang muncul yaitu Hai Putri. Dan ketika kita ingin memberikan spasi, kita tinggal menulis seperti ini, lalu ditambah. Hasilnya seperti ini ya, ada spasinya. Selanjutnya itu format string. Dapat menggabungkan string dan angka dengan menggunakan operator tambah, bisa juga menggabungkan string dan angka dengan menggunakan metode format. Caranya yaitu, misalnya, umur saya 18 tahun, lalu nama saya, kita gunakan print, lalu kita tulis nama variabel dot format dalam kurung umur, variabel umur. Ketika kita jalankan, Putri Anggreni Asis. Oh, maaf, saya lupa di sini. Di sini kita tambahkan kurung rawa ya, supaya kita memasukkan umurnya ke dalam variabel ini. Oke, hasilnya yaitu Putri Anggreni Asis 18. Escape karakter. Untuk menyisipkan karakter yang tidak diperbolehkan dalam sebuah string, kita bisa menggunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring yang diikuti dengan karakter yang ingin disisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang dikelilingi oleh tanda kutip ganda. Saya berikan contohnya. Misalnya seperti ini. Variabel x, lalu saya adalah mahasiswa
Halo, ini akan menampilkan pesan kesalahan. Ini error ya. Jadi untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan escape. Kita tulis di sini, kita escape. Ketika saya jalankan, saya belum print ya. Oke, ini bisa dijalankan. Kita juga bisa menggunakannya ketika misalnya hari ini hari Jumat. Ini akan menampilkan pesan kesalahan karena ini tidak dikenal ya. Jadi cara untuk mengatasinya yaitu dengan kita menuliskan escape. Oke. Lalu selanjutnya batch class. Ini digunakan ketika kita ingin menuliskan garis miring. Garis miring 1 kita tuliskan 2 yaitu seperti ini, maka akan muncul. Selanjutnya ada N. Ini untuk membuat hari ini turun ke bawah. Hari ini hari ya. T. Ini untuk memberikan tab. Oke, yang lainnya dapat Anda coba sendiri. Lalu selanjutnya yaitu button boolean. Boolean mewakili salah satu dari dua nilai yaitu true atau false. Ketika kita membandingkan dua nilai, maka akan memberikan jawaban boolean. Misalnya, print 2 lebih besar daripada 5. Maka dia akan mengembalikan nilai false boolean karena 2 itu lebih kecil daripada 5. Ketika saya menuliskan lebih kecil daripada 5, maka hasilnya akan true. Ketika kita ingin memberikan pengkondisian, kita akan variabel A 100, variabel B 5. If A lebih kecil daripada B, maka print B lebih besar. Jika tidak, maka print A lebih besar. Kita jalankan. Karena A lebih kecil daripada B itu false, jadi dia menjalankan yaitu print A lebih besar.
Ketika ini hasilnya true, misalnya A lebih besar daripada B, maka hasilnya akan B lebih besar. B lebih besar karena menjalankan perintah yang pertama. Karena kondisinya true. Evaluate values and variable. Fungsi boolean memungkinkan kita untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberikan nilai true atau false sebagai balasannya. Contohnya, print boolean hello, print boolean sepuluh, hasilnya true. Misalnya saya buat sebuah variabel hello, variabel y 10, print boolean x. Ketika saya jalankan hasilnya true. Most values are true. Hampir semua nilai yang dievaluasi menjadi true. Semua string bernilai true kecuali string kosong. Dan angka apapun bernilai true kecuali 0. Semua daftar, tuple, set, list, kamus bernilai true kecuali kosong. Saya akan memberikan contoh yang bernilai true seperti yang tadi. Bernilai true, lalu saya berikan satu contoh lagi. Boolean sebuah list ini juga akan mengembalikan nilai true. Saya jalankan, nilainya true. Some values are false. Tidak banyak yang memiliki nilai false, kecuali nilai kosong. Saya akan berikan contohnya secara langsung. Print boolean false, maka ini akan bernilai false. Lalu non, ini juga bernilai false. Kalau seperti yang saya katakan tadi, yaitu angka kosong, angka 0 itu bernilai false, dan string kosong bernilai false. Ini juga bernilai false. Semuanya mengembalikan nilai false karena kosong. Fungsi dapat mengembalikan boolean. Saya akan berikan contoh fungsi yang dapat mengembalikan nilai boolean. Saya buat fungsi my function, sebut nama my function, lalu saya return true. Print my function. Ini mengembalikan nilai true.
Ketika kita ingin menggunakan pengkondisian untuk mengeceknya, kita bisa list if my function dua print ya as print tidak di sini ya, karena bernilai true jadi jawabannya ya. Python operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Ada operator aritmatika, operator penugasan, operator pembandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, operator bitwise, dan operator precedence. Operator aritmatik. Saya akan memberikan contoh aritmatik. Misalnya saya mempunyai variabel x dengan nilai 5 dan y dengan nilai 2. Saya print lalu x tambah y, maka hasilnya yaitu 5 tambah 2 yaitu 7. Begitu pula dengan kurang, hasilnya 3, lalu kali kita menggunakan bintang, hasilnya 10. Ini maka hasilnya adalah 5 kali modulus, maka hasilnya yaitu 1. Karena 5 modulus 2 hasilnya 1. Sisa pembagian. Selanjutnya Python assignment operator. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Misalnya x sama dengan 5, x tambah sama dengan 3. Ketika saya print x, hasilnya yaitu 5 tambah 3, yaitu 8. Begitu pula dengan kurang, kali, bagi, modulus. Lalu selanjutnya yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Seperti ini, x, maka x sama dengan y. Ini membandingkan apakah 5 sama dengan 3 false. Ketika kita lulus apakah 5 lebih besar daripada 3, maka jawabannya true. Begitu pula lebih kecil, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Hasilnya itu false. Karena 5 itu lebih besar daripada 3, jadi hasilnya false. Lalu selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Contohnya, x sama dengan 5. Print x lebih besar daripada 3 dan x lebih kecil dari 10.
X lebih besar dari 3 dan kecil dari 10, maka hasilnya yaitu true. Tetapi ketika di sini X lebih besar daripada 10 dan lebih kecil daripada 3, hasilnya yaitu false. Oke. Di sini ketika kita menggunakan OR, maka hanya salah satu nilainya. Misalnya jika salah satu nilainya itu bernilai true, maka hasilnya true. Misalnya seperti ini, hasilnya false karena tidak ada satu nilai pun yang bernilai benar. Misalnya seperti ini, X lebih kecil daripada 3. Hasilnya masih false karena tidak ada pernyataan yang benar. X lebih besar daripada 3, maka hasilnya true karena ada salah satu nilai yang bernilai benar. Selanjutnya, Python identity atau operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan untuk membandingkan objek yang sama, namun untuk membandingkan objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Bukan hanya sama, tetapi lokasi memorinya juga sama. Kita buat sebuah variabel X sebuah variabel set sama dengan X. Ketika saya print X is Z, maka hasilnya true. X adalah Z. X yaitu Putri, Anggraini, dan nilai Z dan X itu sama. Misalnya di sini Y, maka akan memberikan nilai false. Y, maka akan memberikan nilai false. Karena meskipun nilainya sama, yaitu Putri dan Anggraini, tetapi dia bukan merupakan objek yang sama. Oke, jadi berbeda ketika di sini kita menulis sama dengan. Ini hasilnya akan true karena X memang sama dengan Y, karena memang nilainya sama. Tetapi ketika kita menggunakan is, meskipun nilainya sama, tetapi ketika dia objek yang berbeda, maka hasilnya akan false. Lalu untuk yang tidak sama, mengembalikan nilai false, kita menggunakan is not. X is not Y. Ini nilainya true, karena memang X itu tidak sama dengan Y. Maksudnya bukan objek yang sama dengan Y, bukan nilainya. Ketika saya tulis Z di sini, maka hasilnya false. Ketika saya menggunakan di sini tidak sama dengan X, tidak sama dengan Z, maka hasilnya itu false karena kita lihat hasilnya false karena X itu sama dengan Z, bukan tidak sama dengan. Begitu pula dengan ketika saya menuliskan Y, maka hasilnya juga false. Berbeda ketika saya tadi menuliskan is not. Ketika X is not Y, maka hasilnya true, karena dia merupakan objek yang berbeda. Operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Misalnya seperti ini. X Putri Anggraini, lalu saya print
apakah Putri in X ketika saya run, maka hasilnya true karena Putri ada di dalam variabel X. Jadi ketika saya tulis put, maka hasilnya false karena put itu tidak ada di dalam X. Misalnya saya tulis put not in, maka ini hasilnya true karena put memang tidak ada di dalam variabel X. Dan ketika saya tulis Putri, maka hasilnya false karena Putri itu ada di dalam X, bukan not in ya, bukan tidak ada. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan angka binar. Operator dan membandingkan setiap bit dan menetapkannya menjadi 1 jika keduanya bernilai 1, jika tidak maka akan ditetapkan menjadi 0. Lalu operator precedence. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Misalnya seperti ini. Print satu tambah 2 kurang 3 tambah 1. Ini hasilnya. Terlebih dahulu kita jumlahkan yang di dalam kurung 1 tambah 2 yaitu 3 dan 3 tambah 1 4. Lalu maka di sini hasilnya itu minus 1. Karena yang dikerjakan yaitu di dalam kurung terlebih dahulu yaitu 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4, maka 3 kurang 1 yaitu 3 kurang 4 yaitu minus 1. Jadi tanda kurung itu memiliki prioritas yang tertinggi. Dan tanda perkalian juga seperti itu. Misalnya seperti ini. 2 tambah 1 kurang 3 kali 2, maka hasilnya yaitu minus 3 karena yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu ini 3 kali 2 hasilnya minus 6, lalu 2 tambah 1 3, lalu 3 kurang minus 6 hasilnya yaitu minus 3. Dan operator tambah itu lebih tinggi prioritasnya daripada kurang. Python if else. Python conditional and if statement. Python mendukung kondisi logika yang biasa digunakan dalam matematika. A sama dengan B, A tidak sama dengan B, A kurang dari B, A lebih kurang sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih besar sama dengan B. Kondisi-kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Yang paling umum dengan menggunakan pernyataan if dan perulangan. Saya akan memberikan contoh if. Misalnya, if saya buat sebuah variabel dulu 30 3 if A lebih besar dari B, maka print A lebih besar dari B. Ketika saya jalankan, A lebih besar dari B karena bernilai true. Ketika di sini bernilai false, A lebih kecil dari B. Ini kan false karena sudah jelas bahwa A lebih besar dari B, maka tidak akan dieksekusi apa-apa.
Lalu selanjutnya ada indentation. Python mengandalkan indentation spasi di awal baris. Misalnya seperti ini. Ketika saya hapus indentasinya, maka ini akan error. Ini akan error karena kita harus menggunakan indentasi, walaupun sedikit. Bahasa pemrograman lain biasa menggunakan tanda kurung Creole, tetapi dalam Python kita menggunakan indentasi. Lalu ada kata kunci elif. Seperti ini misalnya. A lebih besar, A lebih kecil, lalu selanjutnya elif, tulis kondisinya A sama dengan B, lalu ada else, saya seperti ini. A lebih kecil dari B. Kita jalankan, maka yang jalan adalah A lebih kecil dari B. Karena kondisi ini false, kondisi ini juga false, ini nilainya false. Di sini ketika list 3, maka yang jalan adalah A sama dengan B, karena A sama dengan B. Dan ketika kondisi yang pertama yang benar, maka yang dieksekusi hanya A lebih besar dari B. Yang di bawah tidak akan dieksekusi. Jadi akan memilih salah satu dari antara 3 ini, yang mana yang bernilai true, maka itu yang akan dieksekusi. Shorthand if. Jika hanya memiliki satu pernyataan untuk dieksekusi, dapat meletakkan pada baris yang sama. Simple saja. Misalnya seperti ini. Kita letakkan pada baris yang sama. Tidak akan dieksekusi karena ini bernilai false. A lebih besar dari B. A lebih besar dari B karena nilainya bernilai true. Lalu selanjutnya ada shorthand if else. Jika memiliki satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu untuk else, dapat meletakkan semuanya pada baris yang sama. Misalnya seperti ini ya. Caranya yaitu dengan menuliskan print jika A lebih besar dari B, else print B. Ketika saya jalankan misalnya, jika A lebih besar dari B, maka print A. Tetapi ketika A lebih kecil dari B, maka print B. Oke, baik, di sini saya akan memberikan nilai A yaitu 3, 4, lalu B
34, maka yang keluar adalah B, karena A lebih besar dari B itu nilainya false. Maka hasilnya itu B, karena bernilai false. Ini merupakan operator ternary atau ekspresi bersyarat. Saya akan berikan contoh yang lain. A-nya yaitu 20, B-nya juga nilainya 20. Print A jika A lebih besar dari B. Else print sama dengan if A sama dengan B, else print B. Print B. Maka di sini sama dengan, karena print A jika A lebih besar dari B, tetapi di sini nilainya sama. Nah, else jika tidak, maka print sama dengan. Di sini karena A lebih besar dari B itu false, maka yang dijalankan yaitu print sama dengan. Jadi di sini hasilnya sama dengan. Selanjutnya and or not. Kata kunci and adalah operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Langsung saja kita praktekkan. Saya nilai A, B 13, lalu C 50. If jika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada A, maka print kedua kondisi benar. A lebih besar dari B. A 20 lebih besar daripada 13, itu true. C lebih besar dari A. C 50 lebih besar dari 20, true. Maka akan dijalankan kedua kondisi benar. Tetapi ketika di sini ada false, misalnya A lebih kecil, maka tidak akan dijalankan apa-apa karena bernilai false, kecuali ketika kita menggunakan or. Ketika keduanya bernilai true, maka hasilnya true, yaitu kedua kondisi benar. Tetapi ketika salah satu kondisinya true, maka tetap true. Hasilnya tetap true, salah satu kondisi. Misalnya di sini true, tetapi di sini false. A lebih besar dari B, betul, dan C lebih kecil dari A, itu salah, tetapi hasilnya tetap true, tetap dijalankan. Lalu selanjutnya not. Not adalah operator logika digunakan untuk membalikan hasil dari pernyataan. Seperti ini. If not, A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. A 20 lebih besar dari 13.
maka tidak dijalankan karena A lebih besar dari B. Tetapi di sini kan kondisinya tidak. Tidak. Jadi ketika A tidak lebih kecil dari B, A tidak lebih kecil dari B, maka akan dijalankan. Karena memang benar bahwa B itu lebih kecil, jadi A tidak lebih kecil. Selanjutnya yaitu nested if. Jika kita memiliki pernyataan if, lalu di dalamnya ada pernyataan if lagi, disebut nested if. Contohnya, if A lebih besar daripada 10. A lebih besar daripada 10, print di atas 10. If A lebih besar dari 20, maka print dan juga di atas 20. Else tetapi tidak di atas 20. Ketika kita jalankan, maka di atas 10 dan juga di atas 20, karena jika A lebih besar dari 10, misalnya A lebih besar dari 10, 41 lebih besar daripada 10 bernilai true, maka print di atas 10. Dan lalu selanjutnya dicek kembali, jika A lebih besar daripada 20, maka print dan juga di atas 20. Misalnya di sini saya tuliskan nilainya 14 ya. 14. Di sini bukan ya. Di sini saya tuliskan 14. Di sini kondisi yang pertama bernilai true dan kondisi yang kedua akan bernilai false. Kita lihat ya. Jika A lebih besar dari 10, A lebih besar dari 10 ya benar, karena 14 lebih besar dari 10, tetapi jika A lebih besar dari 20 itu salah, jadi print tidak di atas 20. Tetapi ketika kondisi yang pertama sudah bernilai false, 7, maka pernyataan if yang ini tidak akan dijalankan. Maka tidak akan dijalankan apa-apa karena kondisi yang pertama telah salah. The past statement. Pernyataan if tidak boleh kosong, tetapi jika karena ada alasan tertentu memiliki pernyataan if tanpa konten atau tanpa isi, maka masukkan pernyataan past untuk menghindari sebuah kesalahan. Jadi supaya tidak terjadi error ketika kita ingin pernyataan if-nya kosong, kita bisa menggunakan kata kunci past. A sama dengan 30, ya, B sama dengan 100. If A lebih besar daripada B, tulis pas. Oke, tidak akan terjadi error ya. Tetapi ketika tidak ada isinya atau kosong, maka error. Sini dapat lihat expect in the time block. Oke. Jadi kita bisa menuliskan pas ketika suatu kondisi di mana kita ingin pernyataan if-nya kosong.
Itulah tadi penjelasan tentang dasar-dasar Python. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.